Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Yosef Supartino Bambut. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan arti dari hak. Dari hak itu teman-teman, segala hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dan itu semua dapat berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. Yang kedua teman-teman, asasi. Asasi teman-teman artinya hal yang mendasar atau yang fundamental atau yang utama. Yang ketiga teman-teman, manusia. Jadi teman-teman, manusia itu merupakan individu yang hidup dan memiliki akal dan budi. Dari dasar kata tersebut teman-teman, maka hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan hal ini merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nah, yang berikutnya teman-teman, saya akan membahas tentang jenis-jenis HAM. Jenis HAM yang pertama itu teman-teman, yang pertama itu hak sipil. Hak sipil itu teman-teman, hak-hak dasar yang menjamin kebebasan individu dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang negara. Contohnya teman-teman, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berbicara, hak beragama, dan hak untuk memiliki properti. Jenis HAM yang kedua itu teman-teman adalah hak berpolitik. Jadi teman-teman, hak berpolitik yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Contohnya teman-teman, hak untuk memilih, dipilih, dan berserikat dalam partai politik. Jenis hak yang ketiga itu teman-teman, hak sosial. Jadi teman-teman, hak sosial ini yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kehidupan bermasyarakat. Jadi contohnya teman-teman, hak atas pendidikan, kemudian hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas perumahan yang layak. Yang keempat teman-teman, hak budaya. Jadi teman-teman, hak ini untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya. Contohnya teman-teman, hak untuk menggunakan bahasa ibu atau kita di Manggarai bahasa tradisional, dan untuk melindungi warisan budaya. Nah, jenis hak yang kelima itu teman-teman, hak ekonomi. Jadi hak ekonomi ini teman-teman yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi seseorang individu. Contohnya teman-teman, hak atas pekerjaan yang layak dan hak untuk mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaannya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial. Dari itu teman-teman yang berkaitan dengan jenis-jenis hak. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita akan membahas berkait dengan karakteristik HAM. Jadi karakteristik HAM yang pertama itu teman-teman melekat pada kuadrat harkat manusia, yang artinya HAM adalah hak yang secara alami dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hal ini berarti hak ini tidak diberikan oleh negara atau lembaga manapun, melainkan sudah melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karakteristik yang kedua teman-teman berlaku bagi semua orang. Artinya HAM ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, asal-usul sosial, harta benda, perbedaan pendapat politik, atau status lainnya. Jadi teman-teman, semua manusia dimanapun berada berhak atas hak yang sama.
Karakteristik HAM yang ketiga itu teman-teman, keluhuran martabat manusia. Artinya HAM mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan tinggi. Ini berarti setiap individu berhak diperlakukan dengan adil, hormat, dan bermartabat. Tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang karakteristik yang keempat teman-teman, respek terhadap kebebasan manusia. Artinya teman-teman, HAM menjamin kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul. Kebebasan ini dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Karakteristik yang kelima teman-teman, kesederajatan. Artinya HAM menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum. Tidak ada yang berbeda di atas hukum atau memiliki hak yang istimewa. Jadi semua orang harus diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Jadi teman-teman, itulah yang berkaitan dengan karakteristik HAM. Yang berikutnya teman-teman, kita akan membahas berkaitan dengan DUHAM. DUHAM merupakan singkatan dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. DUHAM adalah dokumen penting yang menguraikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dokumen ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB pada tahun 1948 sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang sangat parah pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi teman-teman, dalam undang-undang telah diatur berkaitan dengan hak ini, yaitu pada pasal 1 sampai dengan 30. Tujuan adanya DUHAM ini teman-teman diantaranya, yang pertama teman-teman, DUHAM menjadi acuan bagi semua negara dalam menghormati dan melindungi HAM. Nah, yang kedua teman-teman, DUHAM berfungsi sebagai instrumen hukum internasional untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga teman-teman, DUHAM mendorong masyarakat internasional untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Jadi teman-teman, itulah tujuan dari DUHAM. Teman-teman, itu saja pembelajaran kita yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.